Ya. Yo, what up boys? Kembali lagi bersama gua, Rapel Gigabytes di channel Skatstar. Dan seperti biasa, kita kembali lagi ya, bertemu di dalam konten gambar bareng gitu kan. Sebuah konten yang selalu gue gunakan sebagai training art dalam rangka menyaksikan petualangan panjang gue untuk menjadi seorang mangaka yang hebat gitu kan. The best mangaka ever gitu kan. Kalau gitu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja mulai. Inilah dia, Gambreng. Selamat datang kembali di Gambreng. Gila ya. Gimana capsnya nih guys? Akhirnya kita kembali lagi ya, bertemu lagi di dalam ruangan papan tulis ini gitu kan. Yang mana berarti artinya cuma ada satu ya kan, which is kita akan kembali menggambar lagi. Another day, another draw. Ya, BTW sekedar info buat kalian yang baru datang ya. Jadi ini kita ya nyantai aja kok di sini, tenang aja. Ya kayak sambil coret-coret, nongkrong-nongkrong, gambar-gambar gitu kan. Terus kalian juga boleh request apapun gitu kan. Jadi kayak misalnya kalian pengen gue gambarin apa gitu, ya gue basa-basi lagi lah. Langsung aja request bro. Langsung tulis di kolom komentar apa yang menurut kalian seharusnya gue gambar gitu kan. And then, khusus untuk di video kali ini, yup, seperti yang kalian sendiri udah baca di judulnya ya guys, yaitu kita akan menggambar Tuan Crab. Ya karena kalau kalian inget ya, di video gambreng yang sebelumnya itu kita kayak udah mencoba membuat karakter-karakter SpongeBob beserta tongkrongannya gitu kan. Ada SpongeBob, Patrick. Nah oleh karena itulah ya, kenapa enggak ya kan? Tidak ada salahnya juga kalau kita melengkapi mereka dengan bapak kepiting merah mata duitan yang selalu memperbudak SpongeBob dan teman-temannya gitu kan. tapi serius boy, gue tuh kan kayak pengen gambar ini tuh kayak ngeliat-liat klip-klipnya SpongeBob lagi gitu kan. Terus kayak ternyata gue baru menyadari bahwa ini si Tuan Crab ini bener-bener kayak dia tuh kayak biadab banget gitu boy. Kayak bener-bener kerja paksa gitu, kayak Romusa gitu. SpongeBob sama Squidward kerja di Krusty Krab nggak digaji gitu. Kayak malah bukan digaji, malah disuruh bayar gitu boy. Dan yang gue masih heran, nah si SpongeBob itu malah kayak masih betah aja gitu kerja di Krusty Krab gitu kan. Lu apa sih kalau gue kerja di Krusty Krab, mungkin gue udah resign dari kapan tahu gitu kan. Dan terus kalau kalian ingat ada episode yang basically Tuan Crab deal-dealan sama iblis gitu kan, sama Flying Dutchman, si SpongeBob ditukar semua buat dapetin duit recehan gitu kan. Ini bener-bener udah gak make sense gitu kan. Emang gitu boy, kalau kalian kerja sama kepiting tuh boy. Jadi kalau kalian ingat, mereka tuh pernah ada kayak inspeksi kesehatan gitu kan, datang ke restorannya di Krusty Krab. Terus si Tuan Crab tuh malah kayak ngebunuh gitu boy. Gila boy, suram banget boy. Percobaan pembunuhan kepada petugas inspeksi kesehatan. Belum lagi dia tuh kayak suka nipu-nipu orang gitu kan, juga mengeksploitasi makhluk hidup. Dan belum lagi berbagi kemalingan-kemalingan dia yang lain gitu boy, cuma demi agar dia bisa mendapatkan uang belaka gitu kan. Ya begitulah ya hari-hari yang akan terjadi kepada kalian jika kalian memiliki bos yang kikir dan juga rakus gitu kan. Dan lantas bagaimanakah cara menggambar bapak kepiting rakus ini gitu kan. Ya biar gak penasaran daripada berlama-lama lagi, mari kita langsung aja mulai. Inilah dia tutorial bagaimana caranya menggambar Tuan Crab. Dan seperti biasa kita akan langsung memulai dengan sebuah boom, kotak kanvas putih agar kita bisa memulai gambarnya dengan lebih luasa gitu kan. Dan untuk menggambar Tuan Crab, yang pertama harus kita lakukan adalah membuat sebuah segitiga. Mari kita mulai. Wow, ya kurang lebih seperti inilah ya. Memang tidak make sense ya. Karena seperti yang kita tahu, kepiting itu bentuknya itu tidak segitiga gitu kan. Kepiting itu bentuk dasarnya itu aslinya itu kayak bundar boy, tidak sesegitiga itu. Cuma untuk membuat Tuan Crab, kita harus memulai dari bentuk segitiga gitu. Sebagaimana kayak waktu kita bikin Patrick sebelumnya, kita mulai dengan bentuk bintang. Maka untuk membuat Tuan Crab, kita mulai dengan bentuk segitiga boy. And then, kalau kalian udah bikin segitiga, yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita akan memotong segitiga ini ke dalam dua bagian, kurang lebih seperti ini. Ya bisa kalian lihat, jadi bagian atasnya ini buat nanti kepalanya Tuan Crab, bagian bawahnya ini buat baju dan celananya Tuan Crab gitu kan. Apa? Tidak mungkin. Ini jangan-jangan bentuk ini adalah konspirasi Illuminati. Mungkin ini masih belum jelas ya. Bentar, ini harus kita agak kecil dulu kayaknya. Lalu dari sini kita akan menambahkan mata boy. Enggak. Jadilah mata Tuan Crab. Wow. Kali ini kelihatannya malah jadi kayak kuping kelinci ya. Jadi kayak
Enggak. Tapi serius boy, matanya kepiting tuh emang kayak gitu boy. Emang kayak nyembul keluar gitu dari si cangkangnya. Jadi kayak bukan kayak matanya manusia atau binatang-binatang vertebrata lainnya. Matanya nggak nempel ke si bagian kepalanya kepiting, tapi keluar gitu boy, nyembul boy. Jadi lu bayangin mata lu keluar boy. Gimana tuh boy rasanya boy? Dan untuk memperjelas kekeluaran dari matanya tuan crab, kita akan meneruskan garis matanya sampai ke sini. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan lalu jangan lupa menambahkan pupilnya bro. Lalu juga kita tambahin bulu mata gitu kan di sini. Wow, tuan crab jadi kawaii gitu kan. Lalu kita akan menambahkan hidung boy. Di sinilah kurang lebih. Benar, tapi ini tuh terlalu tampak depan boy. Kita harus bikin hidungnya ini lebih ke expose gitu. Jadi kayak rada miring seperempat gitu kan. Jadi ya mungkin kayak gini jadinya. Sudah mulai terlihat wajah kelicikan dari bapak kepiting tuan crab gitu kan. Next kita akan menambahkan mulut juga seperti biasa. Lalu jangan lupa kita tambahkan gigi gitu kan. Uang. Dan dengan ini kita sudah menyelesaikan bagian dari kepala tuan crab. Lalu berikutnya yang akan kita lakukan adalah, wait, yang mana dulu ya? Mana dulu nih? Kita nambahin apa dulu nih? Kita langsung selesaikan bagian bawah atau tangan dulu nih? Tangan dulu aja ya. Oke, kalau gitu kita akan gambar tangan dulu. Tangannya mending ke atas aja kali ya. Jadi kayak ngangkat tangan gitu kan, kayak hip hip hooray, hip hip hooray gitu kan. Seperti yang kita udah tahu bahwa kepiting itu tangannya berbentuk capitan boy. Begitu pula dengan tangannya tuan crab gitu kan. Jadi tidak seperti tangannya SpongeBob yang memiliki 5 jari seperti ini gitu kan. Kenapa jadi keras banget? Dan untuk membuat tangan capitan, kita akan memulainya dengan membuat lingkaran. Kayak apa gitu kan. Lalu kalau kita membuat dua tangan yang mengangkat, berarti kita akan membuat dua buah lingkaran. Yang atas kita akan menghubungkan kedua lingkaran ini dengan bagian badannya tuan crab. Jadi kurang lebih seperti inilah ya. Kayak memberi batang pohon gitu kan. Ini udah kayak sarung tangan tinju boy. Ya atau mungkin di luar sana ada kepiting yang main tinju ya. Gua ya terserah sih, cuma ya. Nah, karena sudah terkonek bagian lingkaran ini ke dalam badannya tuan crab, berikutnya kita akan menjadikan lingkaran ini sebagai capitan boy. Dan kita bisa memulai dari ya memberi garis zigzag gitu kan. Lalu tangan yang satunya juga kita jadikan capit juga. Sekali lagi ya, garis zigzag. Dan dengan ini kita sudah mendapatkan tuan crab dengan capitan. Oke, kita sekarang udah masuk ke bagian bawah boy. Kayak gitu sekarang kita langsung saja menambahkan kaki dari tuan crab. Nah, ini dia masalahnya. Sebagaimana yang kita udah tahu ya, bahwa kepiting itu merupakan makhluk dekapoda, yang mana artinya literally 10 kaki gitu. Berarti seharusnya kalau tuan crab itu kepiting, kakinya itu jadi 1, 2, 3, tambah 8 kaki gitu. Nah ini baru tuan crab versi scientifically accurate gitu kan. Sebenarnya harusnya desain tuan crab itu kayak gini bro. Jadi kakinya tuh beneran ada 10 gitu kan, makhluk-makhluk dekapoda gitu. Enggak. Kita sesuaiin aja lah ya. Kita biar kartun gitu kan. Ini kan kartun gitu kan. Dalam kartun segala sesuatu itu tidak harus realistis bro. Dan di kartun SpongeBob kebetulan kakinya tuan crab itu digambarkan cuma ada 2 gitu kan. Next, lalu berikutnya kita akan menambahkan detail pada bagian facing dari bapak tuan crab gitu kan. Karena dia ini seorang bos bro. Sebagaimana bos pada umumnya gitu. Lu kalau punya usaha atau punya perusahaan dan lu adalah bosnya gitu kan, pemimpinnya, direktur gitu kan, lu harus menjadi orang yang well dressed gitu. Dia boleh seperti bapak Patrick yang tidak pakai baju gitu kan. Kita akan menciptakan baju yang terbaik untuk tuan crab. Jadi mari kita tambahkan detail-detail ini dengan seksama boy. Kalau gitu yang pertama kita lakukan adalah membagi trapesium yang luas ini ke dalam 2 segmen boy. Nah jadilah sebuah kue lapis gitu. Jadi bisa kita lihat, ini maksudnya adalah bagian atasannya ya, torso gitu kan. Nah ini bagian bawahnya gitu kan. Di bagian atas karena beliau itu memakai kemeja, maka kita akan menambahkan kerah. Kalau sudah jangan lupa tambahkan lengannya gitu kan, di bagian penghubung antara batang pohon ini dengan kue lapis. Dan kita sudah selesai dengan bagian atasannya. Next kita akan langsung lanjutin ke bagian bawahannya bro. Jadi kalau kalian inget tuan crab itu memakai gesper ya. Jadi kita akan langsung memulai dengan pala gespernya gitu kan. Dia tuh orangnya rapi banget boy. Padahal kepiting doang tapi pakai gesper gitu kan. Sebuah gesper panjang agar celananya bapak kepiting tuan crab ini tidak merosot gitu kan. Masih ada garis slatingnya juga bro. Nah inilah dia Mr. Krabs. Wait, coto mate. Bentar. Ini kayak masih ganggu gak sih? Kalian terganggu gak sih? Ini kayak terlalu segitiga gak sih? Tau gak sih lo episode yang ada robot tuan crab? Nah ini karena terlalu segitiga, jadi terlihatnya seperti bukan tuan crab yang asli gitu kan. Jangan-jangan ini adalah robot crab gitu kan, bukan tuan crab yang asli gitu kan. Harus disemprot pakai saus tartar gitu kan. Kalau gitu, mari kita tumpulkan setiap sudut dari ujung segitiga pada tubuh tuan crab gitu kan.
loh dia, Tuan Crab. Gimana? Setelah gue lengkung-lengkungin dan gue rapih-rapihin, akhirnya jadi juga versi Tuan Crab yang asli gitu kan, bukan Tuan Crab yang robot gitu kan. Nah, setelah jadi Tuan Crabnya, sekarang adalah saatnya mewarnai. Kita mulai dengan memberi warna dasar kepada kepiting ini gitu kan. Sebagaimana yang kalian tahu bahwa Tuan Crab ini kayaknya merupakan red crab gitu, sebuah bagian dari golongan kepiting-kepiting merah gitu kan. Oleh karena itu, kita akan langsung saja menuangkan warna merah yang menyala kepada bagian-bagian tubuh dari bapak kepiting merah ini. Wait, mana lagi yang merah ya? Ininya juga warna merah, cuma kayak lebih tua gitu, sama bulu-bulu matanya gitu kan. Gue masih nggak ngerti ini bulu mata apa sih? Apa kayak kelopak mata atau ya bodo amat lah. Ya pokoknya seperti ini. Lalu Tuan Crab juga memiliki mata berwarna kuning bro. Ya kuning kehijauan lah gitulah pokoknya. Terus juga bajunya berwarna biru gitu kan. Wow. Terus celananya juga warna biru gitu kan, biru lebih tua. Lalu kepala gespernya juga bagian dalam mulutnya dan juga warna lidahnya. Alright, dan inilah dia Tuan Crab. Oke, udah kan ya? Apa lagi sih? Gak ada yang kurang kan? Kita literally udah beres kan? Atau jangan-jangan masih ada yang kurang gitu kan? Apa yang kurang dari Tuan Crab gitu kan? Udah selesai. Kalau secara desainnya mah udah selesai. Gak ada yang kurang, udah seriusan. Atau kayak misalnya kita kasih tambahan duit gitu kan? Jadi kan mata duitan gitu kan? Jadi ya untuk memperlengkap gambar Tuan Crab ini, kita bisa memberikan background uang berjatuhan kepada Tuan Crab. Ini sebenarnya cuma gambar kotak dan di dalamnya ada lingkaran ya, cuma ya sama anggap aja ini duit lah ya. Kan dia kan sangat menyenangi uang gitu kan, menyenangi harta gitu kan. Memang kalau lu jadi seorang bos, mungkin lu juga akan menjadi orang-orang seperti Tuan Crab gitu kan. Kayak apapun yang lu pikirin adalah gimana caranya mendapatkan profit, gimana caranya mendapatkan pemasukan, gimana caranya dapat menghasilkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat atau dengan effort yang singkat gitu. Makanya lu bisa memperhatikan betapa kikir dan tamaknya Tuan Crab ya, karena dia seorang bisnismen. Ya I mean, nggak semua bisnismen seperti itu ya. Cuma kayak lu mau nggak mau harus seperti itu men. Harus penuh perhitungan, harus banyak spekulasi, mencari inovasi, ide, peluang, celah, dan apapun semuanya bisa dijadikan berbagai ide bisnis gitu. Karena kalau kalian ingat, ada episode di mana ditunjukin bahwa Tuan Crab itu sebenarnya dulunya itu orang miskin boy. Dia mengalami hidup menjadi gembel gitu kan. Akhirnya dia muter otak terus gitu kan, gimana caranya bisa menghasilkan uang agar dia terlepas dari kutukan kemiskinan itu gitu. Itu menjadi logik dasar dia akan semua perbuatan yang dia lakukan nanti di masa depan gitu. Ketika kita melihatnya Tuan Crab sekarang, ya dia menjadi orang pelit dan mata duitan saja gitu. Tapi jika kita melihat ke belakang, dia itu hidupnya penuh perjuangan gitu sampai bisa di titik seperti itu. Itu ada reasoningnya gitu. Jikalau ada satu hal yang bisa kita contoh dari sosok Tuan Crab adalah tentang berinovasi, tentang kreativitas, tentang mencari celah, mencari peluang, tentang bagaimana menjadi seorang yang oportunis gitu agar mendapatkan uang gitu kan. Ya mau nggak mau cepat atau lambat lu semua juga kalau udah jadi gede juga bakal mengalami itu semua gitu. Harus menjadi orang yang seperti Tuan Crab gitu, tidak bisa seperti hidup bersantai-santai saja gitu kan, harus semangat gitu kan. Capek banget gua. Gambar Tuan Crab sangat penuh hal-hal absurd ya, tidak make sense. Kayaknya udah cukup ya untuk episode kali ini. Kalau gitu cukup sekian, itulah dia barusan tutorial bagaimana caranya menggambar Tuan Crab. Wait a minute. Bentar. Kalian menemukan sesuatu hal yang mencurigakan nggak dari sini? Ini kan udah selesai gambarnya kan? Kok kayak ada hal yang mencurigakan ya di sini? Gue juga dari tadi nggak nyadar, cuma kayak baru ngeh pas udah jadi gitu. Ternyata dari tadi Tuan Crab ini tidak sendiri boy. Boy, lu nyadar nggak boy? Ada penyusup boy di gambar kita boy. Lihat boy, ini siapa boy ini boy? Oh my god, wow. Oh my god, boy. Ternyata selama ini kita diamati dan dimata-matai oleh Bapak Plankton boy. Damn it, gue tidak menyadarinya. Ternyata memang dari tadi agen-agen Illuminati sudah berkeliaran di dalam video gambar kita ini boy. Wah bahaya boy, elit global boy. Enggak. Kita nggak bisa terus-terusan berlama-lama di sini. Tempat ini sudah tidak aman, sudah tidak steril dari elit global. Wah ini nggak make sense sih. Wah episode ini benar-benar nggak make sense. Udah. Udah cukup. Ini udah cukup. Tuan Crab, ini semua gara-gara lu. Gara-gara lu ya, kita semua jadi terlibat sama elit global. Udah. Gua nggak mau tahu. Kita cabut guys. Oke. Bye. Kita selesai sampai di sini aja. Oke. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe terserah kalian. Terakhir, gua Rafael Gigabytes. Peace out, boys.